Nah, di sini kita akan membuat rendang. Di sini dimasukin dulu santannya ya. Kalau untuk 1 kilo daging itu santannya adalah 4 butir kelapa. Di sini kita akan membuat 2 kilo daging. Jadi di sini menggunakan 8 butir kelapa ukuran sedang. Baiklah, kemudian untuk bumbunya. Untuk 2 kilo daging kita menggunakan 1 on cabai merah yang sudah digiling, 1/4 bawang putih, 1/4 bawang merah giling, 4 sendok makan lengkuas, 2 sendok makan kunyit. Kemudian kita juga menggunakan daun kunyit sebanyak 4 lembar yang telah diiris setipis-tipisnya teman-teman. Kemudian kita juga menggunakan 4 buah serai ukuran besar yang di blender menggunakan 5 lembar daun jeruk dan santan secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita juga menggunakan nanti bawang goreng sebanyak setengah ons ya teman-teman. Kemudian gula aren juga setengah on, opsional ya, tergantung tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kemudian untuk daun-daun segarnya kita menggunakan 3 lembar daun kunyit segar, kemudian 10 lembar daun jeruk, dan kemudian 10 lembar daun salam segar ya teman-teman. Nah, untuk garam, karena bumbu-bumbu yang dijual orang di sini sudah menggunakan garam, jadi aku nggak perlu kasih garam karena ketika airnya menyusut dia akan memiliki cita rasa asin sendiri. Nah, pertama-tama kita masukin nih semua daun-daunnya ya ke dalam santan yang tadi. Baik juga daun kunyit yang sudah kita iris-iris tadi juga kita masukkan ya teman-teman. Ke dalam kuali ya. Setelah itu, nah kemudian kita akan memasukkan semua bumbu-bumbu yang sudah disebutkan tadi, kecuali bawang goreng, karena bawang goreng kita masukkan ketika rendangnya itu sudah hampir matang ya teman-teman. Dan juga kita masukin serai yang sudah di blender menggunakan daun jeruk tadi ke dalam kuali. Ini kita tunggu ya teman-teman sampai warnanya nanti akan berubah menjadi kecoklatan ya. Kita aduk-aduk. Kalau nanti santannya warnanya sudah berubah menjadi seperti ini teman-teman, sudah agak kecoklatan ya, baru nanti kita akan masukkan daging ya. Kita tunggu warnanya benar-benar agak kecoklatan dan airnya mulai berkurang ya, baru kita masukkan daging ya. Di sini saya menggunakan 2 kilo daging sapi segar yang sudah dipotong sesuai selera. Kita masukkan ke dalam kuali semua dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai air santannya nanti itu berubah makin coklat lagi dan menyusut. Oh ya teman-teman, di sini aku menggunakan full 100% bahan-bahan alami tanpa penyedap rasa buatan ya. Untuk sup lah masak. Supnya lasin. Rendang pun lasin. Jangan nak pakai garamnya banyak. Banyak nah kau waktu blender garamnya. Enggak, pas nge-blender enggak dikasih garam tadi? Nah dulu kan? Enggak. Nah dulu masih.
Bawang putih yang untuk sup yang dikasih garam. Jadi kurang ini nih, jadi gue kurang ya. Perapi ya, itu kurang merah. Sudah tambah lele gue sendiri. Nah tambah lah setiap uang putihan aja nak mau putihan tua. Ya teman-teman, setelah ditunggu beberapa jam dia menjadi seperti ini. Rendang Minyaknya keluar ya. Minyak ini berasal dari santan. rendang laco. Nah tadi sebelumnya ada yang ke skip. Itu dikasih seperempat bawang goreng dan berapa gulanya? Gula merah. Gula aren secukupnya. Dan dimasukkan gula aren secukupnya sesuai selera. Kalau aku sih sedikit aja, segini lah. Ya, agak setengah on. Kalau di bukit ini namanya udah laco, namanya rendangnya laco. Tapi kalau mau kering kita harus rajin ngaduknya. Hai guys, nah sekarang bentukannya juga udah mulai berubah ya. Ini udah hampir kering. Nah, kalau boleh aku kasih tips, kalau bisa masak rendang itu jangan di kompor gas karena gas kalian bisa cepat habis. Jadi kalian bisa masak pakai tungku seperti ini, lebih hemat guys, dan cita rasanya juga beda banget. Cita rasanya itu lebih ngena kalau kita masak di tungku kayak gini. Oh ya, sebenarnya bikin rendang ini juga pakai kelapa rendang atau karambia rendang bahasa Minangnya ya. Cuman sini aku nggak pakai karambia rendang, itu opsional sih. Cuman kalau pengen ada rasa karambia panggang gitu, kalian bisa pakai karambia rendang. Kalau di Sumbar itu banyak banget orang ngejual. Kalian bisa beli sebanyak 5.000 atau misalnya 10.000 tuh udah banyak banget. Dan kalian bisa masukin 1 sendok karambia rendang untuk 1 kilo daging. But it's optional guys. Oke guys, ini penampakan akhirnya rendangnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Sampai jumpa. Oke guys, nah untuk campuran rendang di sini aku memakai kacang rendang kalau dalam bahasa Padangnya ya. Nah ini dia, agak angus yang ini sih. Kacang rendang ini dimasukin ketika rendangnya itu udah matang dan dalam keadaan dingin. Baru dimasukin, kemudian diaduk-aduk. Tapi jika kalian ingin memakai kentang yang kecil-kecil itu, kalian bisa masukin ketika rendangnya masih sedang dalam keadaan dimasak, ketika masih banyak airnya ya guys. Oke. Nah, thank you.